Cek 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 satu. Selamat pagi kawan semua. Kita review pemasangan kemarin ya. Review pemasangan kemarin yang ada di kampung sebelah selatan kampung saya. Sekitar 700 meter, 1 kilo kurang ya dari tower saya yang di rumah ini. Kita review ya. Kenapa ini seperti ini ya? Di sini ada 18 ini. Untuk SNR-nya ini masih kurang bagus sih menurut saya. Masih apa ya? Kalau kita buat muter YouTube itu ya. Buat muter YouTube itu buffering masih bufferingnya lama. Apalagi buat muter YouTube HP 2 atau HP 3 itu tambah lama lagi. Karena di situ ada SNR-nya itu 16, masih di bawah 20 gitu ya. Ya bisa tersambung. Kadang CCK-nya itu bagus. Tapi kalau Anda lihat yang di pojok atas ini, di situ kan ada sinyal strength ini. Ini itu harus di bawah 70, paling enggak 60-an gitu ya. 65, 64 gitu. Syukur-syukur bisa 50, 65 di bawah 70. Kalau ini di bawah 70, 68 gitu aja lah mepet-mepetnya. 67. Ini SNR-nya bisa naik di atas 20. Terus lihat ini SNR-nya harus bisa di atas 20. Nah, ini kronologinya seperti ini. Di rumah pelanggan itu kan belakang rumah saya masangnya. Itu ada banyak pohon kan di sana itu. Banyak pohon, ada pohon kelapa, ada pohon nangka, ada pohon ya banyak pohon. Dan itu walaupun jaraknya cuman kurang dari 1 kilo, kalau nggak 800-700 itu ya. Itu ini kan di sini jarak ini memang tak fix kan ke 5 kilo gitu ya, biar dia nggak lolos gitu, biar nggak lepas. Nah, tapi di sini sebenarnya jaraknya cuma 800, tapi tak bikin 5 kilo gitu di pengaturannya. Kalau di sini itu masih di bawah 20 SNR-nya, itu saya tetap masih mikir gitu. Nah, itu kenapa? Apa mungkin kemiringannya ya waktu saya masang, dan posisi masangnya itu memang susah. Di atas genteng dan harus berdua sama si pemilik rumahnya gitu. Jadi kemarin itu kan setengah hari udah mendung ya, udah mendung. Nanti takutnya bongkar genteng lagi hujan gitu. Jadi ya tak lanjutin besok minggu depan gitu, hari Minggu, karena juga si pemilik rumah juga adanya hari Minggu, dia selain hari Minggu kerja sama seperti saya gitu. Jadi hari Minggu depan mungkin insya Allah bisa stabil gitu. Ini udah mending 21, kemarin cuma 15 gitu. Kemarin cuma 15, 18, 17, malah drop ke 12 gitu. Ini udah naik 71 dan dia udah 70 ini. Jangan lihat si sinyal strength-nya ini udah 70 ya. Yang mudah-mudahan aja sih bisa stabil, karena saya yakin karena jaraknya dekat, walaupun kehalang pohon sedikit. Tapi kalau jaraknya dekat ya kan, ini jaraknya dekat, insya Allah bisa stabil lah. Karena punya Pak Zaidi juga di bawahnya rumahnya dia gitu, lebih bawah lagi, dia itu di atasnya itu. Pelanggan saya yang satu itu rumahnya di bawahnya, itu bisa stabil gitu. Jadi kuncinya ya kan, kalau kita setting di pelanggan itu satu yang perlu diperhatikan adalah sinyal strength-nya ini harus di bawah 70 gitu. Kalau seperti ini di atas 70 atau 70 itu jalan, tapi bufferingnya akan lama gitu. Nah, terus ini di sini SNR-nya, dan ini juga CCK-nya naik turun. CCK ini kan cuman quality connection client ya, client connection quality ya kan, berarti kualitas sambungan pelanggan bahasa Indonesianya. Nah, ini bisa 100%, tapi asal ininya sinyal strength, itu yang penting itu sinyalnya gitu. Penerimaan sinyalnya berapa? Ini harus di bawah 70, 65, 63, 67, 65 gitu ya. Di bawah 70. Kalau ini di bawah 70 ini bisa up, naik di atas 20, 23, 25, 24 gitu. Nah, ini harus seperti ini turun lagi 17 ini. Ini pengaruh pohon. Jangan lihat di sini ya, ini kan combine nih. Ini kan ada horizontalnya 87, vertikalnya 75. Kita akan ambil vertikalnya ya, sudut vertikalnya. Jangan mesti tahu kan horizontal sama vertikal itu gimana. Kalau vertikal itu gini,
ke atas ke bawah vertikal. Horizontal itu ke kanan ke kiri itu horizontal. Saya ambilnya kan vertikalnya ke atas ke bawah. Jadi fix di sini vertikalnya itu dia sudut kemiringan antena ke atas ke bawahnya itu dia yang bermasalah gitu ya. Seperti itu. Jadi ini untuk review yang kemarin, ini posisinya itu dia ada di Zalfa Dukuh Kidul. Nah, Dukuh Kidul itu selatan kampung saya. Itu. Ya seperti ini kan. Ini untuk traffic itu dia bisa ngalir kayak begini dah. Nah, ini 1 Mbps saja dia memaksa gitu loh. Ini di sini 1 Mbps nya memaksa dia 7 sekian gitu, memaksa gitu. Karena ya itu tadi ininya trouble di sini. Gimana nih? SNR nya ini trouble, permasalahannya di sinyal seringnya vertikalnya gitu. Udah kan itu aja untuk review hari ini, pagi ini untuk di Zalfa ya, Dukuh Kidul, satu pelanggan baru saya. Mudah-mudahan sering-sering komplain aja biar saya untuk bisa mengetahui masalahnya apa gitu ya. Sering-sering komplain itu bagus kok, jadi bisa memperbaiki diri gitu. Dan dikomplain jangan marah gitu, jadi kita tahu kesalahannya di mana gitu kan. Jadi sering dikomplain itu bagus, masukan buat saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya nggak akan marah kok komplain gitu. Komplain untuk perbaiki diri kok marah, nggak perlu marah. Yang penting sering-sering komplain kalau ada trouble-nya gitu ya. Terus juga satu hal lagi kan, untuk di apa namanya pemakaian gitu ya, itu ya yang bergantian lah. Jangan satu router dipakai kayak yang dulu tuh ada orang pakai satu router dipakai 14 orang gitu ya. Terus lemot kan ya, gimana ya saya jawabnya ya. Ya kalau memang mau buat banyak orang ya iya, coba jangan gini aja dah, beli kuota gitu 100.000 dipakai banyak orang gitu. Terus kira-kira habisnya berapa gitu ya. Kalau 4 orang 3 orang 1 bulan 100.000, apakah masih kurang adil gitu loh ya. Cukup masuk lah sebenarnya gitu, karena di 100.000 itu juga saya ada biaya perawatan juga selain bayar bandwidthnya, sinyalnya gitu ya. Jadi ya marilah kita pemakaian secara bijak untuk internet ya, dipakai satu keluarga gitu. Kalau untuk usaha ya boleh buat usaha, tapi ya ada router buatnya untuk ngaturnya seberapa cepatnya gitu ke masing-masing pelanggan. Saya ngasih itu enggak 1 Mbps 2 Mbps gitu, 10 Mbps ke para user. Saya tekankan di sini sekitar 10 Mbps ke para user. Jadi untuk kalau lemot atau enggaknya itu tergantung aplikasi yang kita buka gitu loh. Kadang di HP itu kita membuka itu berbarengan, kita nggak pernah memperhatikan kan. Untuk kita kalau buka aplikasi, pertama kita habis buka TikTok gitu, terus kita buka YouTube, si TikTok tadi nggak ditutup gitu. Habis buka YouTube, YouTube tadi nggak ditutup gitu ya, nggak dihapus gitu, nggak ditutup maksudnya. Habis kita jalan dia kan masih running terus ya. Contoh lagi aplikasi berjalan itu Facebook itu kan nggak pernah kita tutup, nggak pernah kita login out kan, nggak pernah, kita in terus itu, login in terus, itu memakan data terus itu. WA itu kan standby terus gitu. Tapi kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita YouTube sama TikTok sama snack video sama kita habis menggunakan, kita nggak login out, ya udah gitu akan makan data terus. Yang bikin HP Anda lemot itu di situ kan sebenarnya. Coba jangan diperhatikan di situ gitu. Makin banyak HP kita itu menjalankan aplikasi, itu akan menggunakan data yang besar dan ruangan yang besar juga di HP tersebut, itu room ya bahasanya ya. Nah seperti itu, jadi lemotnya cuma di situ kan. Coba lebih teliti lagi menggunakannya. Mungkin kalau pakai data sih kadang kuat-kuat saja loh, kalau pakai data saya kok kuat, kalau pakai wifi kok nggak kuat gitu. Nah aplikasinya itu berapa banyak yang digunakan, mama HP Anda ada aplikasi banyak yang lagi berjalan gitu ya. Kalau pakai data juga datanya jenengan boros gitu, pakai kuota gitu, kuotanya kan boros karena banyak aplikasi berjalan di situ gitu loh. Nah kalau pakai wifi efeknya HP 1 itu seperti HP 3 gitu loh, atau seperti HP 4 berjalannya, padahal HP 1 yang sadar jenengan koneksikan ke wifi itu. Tapi karena banyak aplikasi yang masih aktif dan belum jenengan tutup, jadi HP 1 itu terasa HP 3 masuk wifi gitu ya.
Jadi diperhatikan juga untuk menutup aplikasi yang sudah nggak digunakan gitu ya. Kalau kita habis akses YouTube nih, keluar gitu, di situ kan ada, tahu kan cara menghapus history kita habis mengakses apa gitu, seperti itu yang menyebabkan lemot gitu ya. Kalau menggunakan datanya jenengan jadi boros gitu, umpamanya jenengan pakai M3 gitu ya, itu atau pakai Telkomsel gitu, itu akan memakan data gitu, aplikasi yang berjalan di latar belakang tadi, karena dia masih jalan gitu kan. Yaudah itu aja, ini udah 10 menit saya kelamaan bikin video. Selamat pagi, terima kasih.